Kita berjumpa lagi di acara TikTok Trending Informasi Terkini. Tepuk tangan dulu boleh? Baik, pastinya saya nggak mungkin sendirian. Kali ini saya ditemani narasumber yang sudah sangat ahli. Mari kita langsung saja perkenalkan. Selamat datang Dr. Bagaswoto. Selamat datang juga, terima kasih Mbak Putri Iya, atas dokter. acara ini yang mudah-mudahan nanti berlangsung lancar. Amin. Gimana dokter kabarnya, sehat dok? Iya, alhamdulillah sehat. Ya tadi malam itu agak serak. Agak gitu. serak, tapi sekarang sudah tidak ya dok? Alhamdulillah. Gitu. Sudah langsung ini ya dok, diobatin Iya, sendiri, langsung gitu. cari ramuan sendiri. Iya, sama kasih antangin juga. Baik, alhamdulillah dokter. Sekarang sudah sehat, kita sudah siap berbagi informasi ya dok? Insya Allah, Ya. amin. Kali ini kita akan bahas, jadi dok, beberapa waktu belakangan ini tuh ada sedang dibahas artis dok, Inul Daratista sama Mas Adam. Wah, pasti ini ya dok, kenal ya dok? Mas Adam Mas Suyadi. Adam Suyadi bukan. Atau Mas Adam dokter. Oh iya dokter kita ya dok. Iya. Mas Adam suaminya Mbak Inul Oh, dokter. Mas Adam saya Mainul. Terlalu jauh nanti kalau Mas Adam dokternya kita ya dok. Amin, amin, amin. Jadi Mas Adam dan Mbak Inul ini melakukan tindakan yang dikenal dengan nama DSA dokter. Iya. Mungkin kalau di medis itu sudah sangat tidak asing ya dok, DSA. Iya. Tapi mungkin buat teman-teman atau pemirsa yang ada di luar sana masih bertanya-tanya dok, apa sih sebenarnya DSA itu gitu? Iya. Kok tindakan apa sih? Kenapa sih gitu kan dok? Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkin dokter boleh berbagi dulu kita Insya Allah, kita jawab rasa penasaran netizen ya dok. Amin. Sebenarnya DSA itu apa sih dok? Iya, begini ya, DSA itu kan sebenarnya pemeriksaan ya, itu adalah teknik pemeriksaan di mana DSA itu dari digital subtraction angiography. Jadi dia pemeriksaan vaskuler dengan menghilangkan bagian-bagian yang tidak diperlukan, misalnya tulang, udara usus, sehingga yang kelihatan persis itu hanya pembuluh darahnya saja, itu DSA gitu. Jadi DSA itu bisa dilakukan untuk otak, bisa untuk seluruh tubuh lah gitu, yang pembuluh darah gitu, dengan kontras misalnya gitu. Dengan kontras. Ya, jadi gitu. itu sebenarnya prosedur diagnostik atau ini ya dok, penegakan diagnosa, ingin mencari tahu sebenarnya ada apa gitu ya dok? Iya, dengan real time. Dengan real Sehingga time. kita tahu persis alirannya, pembuluh darahnya, bagaimana, kemudian posisi apakah melebar, apakah menyempit, itu akan terlihat dengan jelas dengan menghilangkan bagian-bagian yang tidak diperlukan gitu. Kalau yang seperti dokter bilang tadi kan DSA bisa dilakukan di seluruh maksudnya pemeriksaan pembuluh darah ini bisa dilakukan di seluruh tubuh ya dok, bisa di otak, di jantung, atau di pembuluh darah yang lain. Kalau DSA sendiri itu khusus untuk pembuluh darah di otak ya dok? Enggak. Semuanya. Oh, semuanya ya dok? Jadi pokoknya itu teknik aja untuk menghilangkan gambaran-gambaran yang tidak diperlukan, sehingga gambaran pembuluh darahnya itu lebih jelas. Itu bisa di kaki, bisa dengan, misalnya pertama dilakukan pemeriksaan biasa ya tanpa DSA, kemudian dua di DSA lah itu. Itu gambaran yang lain hilang kecuali pembuluh darahnya yang diperiksa itu. Teknik radiologi ya dok? Iya, itu udah sekarang tuh teknologi itu sangat pesat sekali maju, terutama radiologi. Betul. Berarti ini sebenarnya teknik baru atau sudah lama sih dok? Udah lama. Udah lama ya dok? Itu saya pakai itu udah 2006 dulu udah. 2006. Iya. Udah hanya lama. alatnya yang kemudian berkembang terus itu. Lebih baru sama lagi. ilmunya ya, itu yang berkembang terus gitu. Oke, cuman tekniknya memang sudah sangat lama ya dok? Iya, gitu. Baik. Sebenarnya untuk pasien yang seperti apa dok? Apakah orang sehat boleh saja melakukan DSA dok? Oh, boleh aja. Boleh aja ya dok? Iya, boleh aja. Jadi nggak kenapa-napa, cuman pengen tahu nih pembuluh darahnya. Iya, tapi untuk apa? Iya, untuk apa gitu? Kalau orang sehat kok melakukan gitu. Mungkin siapa tahu gitu. penasaran karena medical check up, tapi dia nggak masuk di medical check up. Oh enggak, check kalau up medical check up enggak perlu itu di DSA itu. Karena DSA itu adalah untuk menegakkan diagnostik dan efek samping yang bisa untuk terapi, karena kan sekarang itu abad teranostik itu. Diagnostik dan terapi ya itu. Oh gitu. iya. Berarti mungkin sudah ada gejala dulu ya dok, mungkin ada gejala yang dirasakan dan ini pun harus atas indikasi dokter ya dok? Iya, atas dari... ya misalnya untuk pasien stroke ya. Stroke, kebanyakan itu bisa stroke di DSA, ya dok? karena DSA itu kan untuk mengetahui di mana tuh sumbatannya gitu. Kemudian di DSA itu kan pakai obat. Nah obat yang dimasukkan itu mempunyai efek
yang untuk memperbaiki sirkulasi di situ sehingga stroke-nya itu bisa berkurang juga. Gitu. Oh, jadi selain untuk diagnostik juga terapi tadi ya dok, ada gitu. 2 efek itu tadi. Efeknya. Dok, ini tadi kan sudah kita bahas sebenarnya apa, kemudian indikasinya apa. Tekniknya seperti apa sih dok? Mungkin bisa digambarkan sedikit. Diceritakan sedikit dokter biar nggak penasaran itu diapakan sih, melalui apa? Apakah foto saja atau bagaimana? Itu apa ya? Jadi itu harus di cath lab biasanya, di ruang kateterisasi, di mana di situ ada alat fluoroskopi, kemudian ada yang floor, ada yang ceiling ya bentuknya, ada yang canggih, yang lebih canggih, itu ada yang hibrid juga gitu. Jadi dengan alat itu kita bisa memeriksa pembuluh darah yang di otak, baik itu jaringan lunaknya maupun jaring kerasnya. Kalau jaringan lunaknya saja, pembuluh darahnya itu dengan teknik DSA itu. Tapi kalau yang biasa itu nanti nggak akan kelihatan gitu yang dituju itu. Gitu. Nah, kemudian kalau prosedurnya, yang melalui apa? Iya dok, gitu. kan penasaran nih gitu, dimasukkan lewat apa? Bisa lewat pembuluh darah yang di tangan ya, itu biasanya dikerjakan oleh teman-teman jantung, karena lewat kaki, lewat inguinal ya itu pembuluh susah. Darah gitu. Besar ya dok berarti? Iya enggak, ini kecil juga yang di sini. Tapi yang sini kan bisa, itu untuk salurannya saja, memasukkan alat ya, misalnya di sini pakai seatnya, nah itu ada berapa ukuran tergantung dari pembuluh darahnya. Ada yang 5, ada yang 6 sampai 12 kalau nggak salah ya itu. Nah, itu kemudian dimasukkan dengan ditusuk dulu ya pembuluh darahnya sampai mancur itu, masuki kabel ya, kabel itu wire ya, kemudian langsung kateternya masukkan. Nah, tergantung mana yang dituju. Kalau di jantung ya pembuluh darah koronernya, kalau misalnya di tempat yang lain untuk katakanlah kanker ya di tempat kankernya itu gitu ya untuk diobati. Nah, kemudian dari situ nanti dimasukkan kontras. Kontras itu untuk memberi warna pembuluh darah itu ya. Biar jelas ya dok. Iya, sehingga jelas. Apakah tumor itu, misalnya pada tumor ya, apakah tumor itu sangat hipervaskuler atau enggak? Ya kalau hipervaskuler, kalau nanti dioperasi kan darahnya bisa mancur-mancur yang enggak bagus ya. Itu bisa disumbat dulu, diembolisasi dulu istilahnya. Nah, sehingga tumornya itu mengecil. Nah, mengecil itu kemudian bisa dioperasi. Atau memang itu untuk memasukkan obat, misalnya obat kemo yang intraarterial. Nah, itu. Berarti jadi langsung dari situ nanti langsung ke tumornya. Tepat ke sasarannya ya. Iya, karena dengan memakai sasaran itu dosis yang di tumor itu jauh lebih tinggi daripada dimasukkan dengan intravena. Oh iya. Tapi ya itu enggak bisa untuk berdiri sendiri semua, harus kolaboratif lah gitu. Betul. Jadi kalau misalnya intraarterial kemo itu untuk meningkatkan dosis yang di tumor, sehingga dosis yang sistemik itu menjadi kecil. Dengan demikian efek sistemiknya itu berkurang. Jadi... Misalnya muntahnya berkurang, rambutnya nggak brodol gitu ya. Jadi harus ada kebersamaan lah demi pasien, demi pasien seperti ini. Semuanya tumor atau kanker bisa lewat DSA ini ya dok ya? Bisa. Bisa ya dok? Bisa, semua bisa gitu loh. Jadi inilah kelebihan dari DSA karena kita bisa saja kan itu melakukan kateter sangat fleksibel ya. Tergantung kita aja masukkannya gimana. Ya kayak misalnya anak-anak main layang-layang itu lah itu. Jadi di sini layangannya bisa kemana-mana itu. Jadi itu prosedurnya. Prosedurnya memang dimasukkan seperti benang atau wire atau kabel melalui pembuluh darah yang pasti ada kameranya ya dok? Harus ada itu karena itu real time ya, karena real time sehingga kita bisa mengikuti kemana arahnya, kemudian alirannya bagaimana, pembuluh darahnya banyak atau sedikit, besar atau kecil lah itu ya. Gitu. Karena kita mau melihat secara langsung sebenarnya keadaan pembuluh darahnya itu seperti apa, ataupun yang mau kita lihat itu seperti apa. Canggih sekali ya dok, ya, gitu. Iya. Karena teknologi sekarang. Iya betul, karena sudah sangat berkembang ya dok. Jadi nggak cuman mungkin yang orang tahu adalah angiografi ya dok selama ini. Karena yang terkenal mungkin orang-orang mungkin ini yang taunya baru angiografi atau untuk jantung, pemeriksaan untuk jantung. Iya kan sama aja, itu kan juga menggunakan teknologi DSA sama juga. Dengan DSA ya dok sebenarnya. Biasanya kan pertama mungkin bukan DSA, kemudian di DSA. Gitu. Oke. Baik dok, untuk sebelum melakukan tindakan DSA ini, apa sih dok yang perlu dipersiapkan? Pemeriksaan penunjang apa? Mungkin
pasiennya perlu dipersiapkan apa saja gitu, Dok? Nggih, matur nuwun Mbak Putri. Jadi gini, kalau sebelum punya DSA ini perlu memang foto torak ya, foto torak, kemudian EKG itu juga diperlukan karena kita ingin karena tindakan ini juga ada risikonya. Misalnya jantungnya itu baik enggak, denyutnya baik enggak, ya. Sehingga nanti kita lakukan itu kita tidak was-was gitu. Nanti kita mau melakukan tapi tidak tahu kondisinya seperti apa kan malah berbahaya ya, Dok. Kemudian foto dada itu perlu, EKG perlu, kemudian yang terang itu laboratorium. Laboratorium itu darah rutin, ya, darah lengkap. Kemudian nanti masa perdarahan dan masa penyedot darah itu misalnya PPT, APTT dan INR-nya juga itu perlu. Kadang-kadang perlu juga untuk elektrolitnya. Karena jangan-jangan nanti begitu kita lakukan gitu, kaliumnya tinggi kan itu sangat peka sekali, nanti bisa shock gitu ya. Bisa kemudian malah kita maunya menolong tapi malah membahayakan kan. Itu yang sehingga perlu semuanya. Harus dipersiapkan. Jadi lab darah dasar seperti tindakan operasi ya, Dok, untuk tahu dasar modal dari pasien ini sebenarnya seperti apa, EKG juga untuk tahu kelistrikan jantungnya normal atau tidak. Apalagi kalau otak, misalnya stroke di DSA awal itu harus perlu lagi MRI. MRI pun CT scan itu kan pertama mungkin dia masuk mesti udah udah pasti di CT scan karena untuk menegakkan diagnosa ya, Dok. Nah, khusus untuk itu perlu MRI. MRI itu bukan hanya MRI saja tapi MRA, MRV, angiografinya juga perlu. Nah, kemudian untuk mengetahui seberapa jauh sih kelainan yang di otak itu oleh karena stroke itu, nah kita harus tahu apa yang disebut dengan penumbra itu. Jadi penumbra itu adalah bagian yang masih hidup ya, baik itu hidupnya 1%, 2% atau yang sampai 99% itu kan makin dengan dekat dengan core-nya, stroke-nya kan makin berat itu. Nah itu dengan DSA jaringan yang masih hidup itu yang diperbaiki. Gitu. Jadi memperbaiki jaringan yang memang masih bisa diselamatkan. Masih bisa diselamatkan. Nah itu perlu MRA-nya itu nanti mungkin DWI-nya, mungkin perfusinya, karena kita ingin tahu mana sih daerah-daerah yang perfusinya bagus atau enggak. Jadi harus diketahui benar-benar diagnostiknya dari awal itu harus jelas ya, Dok. Apalagi untuk stroke harus tahu lokasinya. Jaringan yang benar-benar masih bisa diselamatkan yang mana. Karena memang kita akan menyelamatkan jaringan memang masih bisa diselamatkan ya, Dok. Oke, Dok. Kemudian, Dok, alur tindakan DSA ini seperti apa, Dok? Tadi kan pemeriksaan penunjangnya, kemudian alurnya mungkin dari awal datang pasiennya harus apa sih, Dok, yang perlu dipersiapkan? Gitu. Ya terutama gejalanya. Pasien kan yang merasakan misalnya sini kok sakit terus, untuk gerakan sakit, itu yang disebut dengan misalnya claudicio intermittent, yaitu nyeri di kaki. Nah itu kan pasien nggak tahu. Nah kemudian dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit pertama di mana? Apakah di PTKV, apa di pokoknya poli emergensi lah kalau gitu. Jadi nah nanti kemudian diperiksa ya, misalnya kalau ini sakit yang periksa apakah itu ototnya, apa itu tulangnya, apa pembuluh darahnya. Nah, mungkin kalau pembuluh darahnya kalau awalnya itu di CT scan dulu ya. Kalau misalnya ke arah pembuluh darah ya CT angio gitu. Tapi begitu nanti di situ ada penyempitan ya sudah, apakah kita mau operasi ke bedah atau mau dengan angioplasti yang non invasif ya gitu ya. Itu yang biasanya dilakukan oleh radiologi intervensi gitu. Nah kalau itu angioplasti yang non invasif itu ya dengan kateterisasi itu di ruang cath lab itu gitu. Sehingga kita bisa melihat real time-nya, melihat penyempitannya berapa, nanti kalau kita balon kita perlebar ya ukurannya berapa, atau kalau kita pasang stent ya ukuran berapa lah itu. Jadi bisa untuk pasang stent juga ya, Dok? Bisa. Nggak cuma buat di jantung ya stent itu maksudnya, atau yang dikenal dengan pasang ring ya, Dok ya? Oh kalau ring kan beda, di jantung. Di jantung. Jadi kalau ring memang khusus di jantung ya, Dok? Kalau stent itu bisa di kaki, bisa di pembuluh darah. Karena bentuknya beda ya, Dok?
Ya hampir sama. Hampir sama, gitu. cuman hanya istilahnya aja. Gitu. Iya, kalau kebanyakan kan Iya. pasang ring itu ya melalui tindakan ini Betul. ya dok ya. Tapi kalau pasang ring di sini kan beda lagi ya dok. Pasang ring di sini mungkin tindakannya tidak perlu melakukan penusukan di pembuluh darah. Gitu. Lebih simpel ya dok? Iya, ya enggak lah. Enggak juga ya dok? Lebih berat prosesnya. Baik dokter. Iya. Untuk tindakan DSA sendiri di RSA sudah ada nggak sih dok? Sudah ya dok, kita sudah punya malah layanan alatnya cath lab. itu canggih banget itu ya. Yang terbaru dok? Iya, yang baru terbaru, pasti yang ya. baru. Tapi ya kenapa masih lama ini, masih istilahnya kok belum bisa nerima BPJS ini kan juga. Gitu. Cuman sudah bisa ini ya dok, sudah bisa melakukan tindakan DSA ini ya dok ya. Tapi sementara nanti kan masih belum BPJS, ya, yang asuransi lain bisa atau yang ya dok, umum atau bisa. umum. Gitu. Nanti bisa pasti dengan dokter Bagaswoto ya dok? Ya mungkin bisa dengan saya, mungkin bisa dengan dokter yang lain karena sekarang pelayanan cath lab itu bukan untuk hanya radiologi, tapi jantung bisa, BTKV, kemudian bedah saraf, kemudian neuro bisa semua. Berarti, gitu. Iya, Pokoknya yang punya kompeten lah, berkompetensi, okay. jangan sampai merugikan pasien. Betul. Gitu. Berarti yang penting kan di RSA sudah punya layanannya, sudah gitu. sangat lengkap. Jika memerlukan tindakan itu bisa saja datang langsung ke RSA ya dok. Tinggal mengembangkan. Betul. gitu. Nanti yang penting alatnya sudah ada. Tinggal nanti kalau misalnya dari teman-teman ada yang pengen periksa atau ada keluhan yang sesuai kayak seperti dokter Bagaswoto sebutkan tadi, bisa langsung periksa ya dok ke dokter spesialis yang sesuai dengan kondisinya. Mungkin bisa saja dirujuk ke tindakan DSA itu tadi yang tidak perlu tindakan operasi. Baik dokter, informasinya sangat lengkap. Mungkin ada yang mau disampaikan dokter sebelum kita mengakhiri acara ini? Iya, disampaikannya ya gimana ya, bahwa kita itu di RSA UGM ini peralatan sudah lengkap ya. Ada CT scan, ada MRI, ada konvensional, dan ada yang namanya cath lab ya, jadi ruang kateterisasi radiologi intervensi. Ini yang bisa untuk pemeriksaan super canggih gitu ya. Jadi untuk pembuluh darah baik itu di otak, di ekstremitas superior, inferior maupun yang di badan. Misalnya ya untuk stroke, untuk kanker hati, untuk kanker ginjal, untuk pembuluh darah yang diperkirakan menyempit yang di luar jantung itu bisa ya gitu. Tinggal nanti gejalanya dari pasien atau bapak ibu yang punya penyakit itu bagaimana gitu ya. Misalnya kalau itu bapak stroke ya segera aja dibawa ke emergency, kemudian nanti dicek semuanya, dicek MRI-nya. Nah, kalau itu ada indikasi dilakukan DSA, ya dilakukan DSA gitu untuk mempercepat pemulihannya gitu. Baik. Mungkin itu Mbak Putri. Terima kasih banyak Dokter Bagaswoto, sangat bermanfaat sekali. Jadi teman-teman di sini mungkin yang penasaran sebenarnya DSA itu apa gitu sudah terjawab langsung oleh ahlinya ya dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dokter atas kehadirannya dan sharing ilmu, berbagi ilmu. Dan buat teman-teman, jika ada keluarga atau saudara yang mungkin ada keluhan yang seperti disebutkan dokter Bagaswoto tadi, atau yang memerlukan tindakan DSA itu sendiri, bisa langsung datang ke RSA, begitu ya dokter? Ya, bisa di Poliklinik Radiologi Intervensi maupun di Yudhistira 2 gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih dokter, sehat selalu. Mungkin nanti kita undang lagi dokter untuk kesempatan yang lain terkait kemajuan teknologi di radiologi. Terima kasih sekali Mbak Putri. Ini mudah-mudahan nanti bisa menunjang pengembangan pelayanan di RSA UGM ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.